Ya Allah, orang lihat begini langsung kaget dong. Langsung ekstrim dong pastinya. Ya Allah, itu kenapa ada jarum di badan gua? Oke guys, hari ini kita mau jualan telur. Ya, Masya Allah, hari ini kembali lagi di acara Bongkar. Kalau misalnya tahu lagunya One Fast, oh ya, oh ya, oh ya. Bongkar. Bongkar, Iya. tapi nggak sembarang bongkar nih. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Hafiz Asy-Syafi'i. Assalamualaikum, Guru Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibana. Wah, ini udah mulai geger nih guru nih. Kemarin ya geger ya. Udah mulai apa? Yang nantang banyak. Jangan nantang ke Ani ya. Ani cuma host. Ya, Insya Allah. Kita berniat sesuatu untuk memberikan edukasi yang smart ya, Insya Allah. Iya. Nah, oke, hari ini kalau misalnya teman-teman lihat telur, pasti untuk yang sudah paham tentang pengobatan menggunakan media telur ya, di sini banyak banget nih di YouTube yang komen minta tolong guru, ada yang doain juga semoga guru sehat selalu. Amin. Terus habis itu di sini minta tolong dong bagaimana pengobatan menggunakan telur katanya. Itu kadang-kadang orang disantet atau apa pas ditempelin telur, apa yang ada di dalam isi tubuhnya pindah ke telur. Ada jarum, ada rambut, darah. Iya, macam-macam ya. Iya, kan telur itu kan rentan. Jadi kalau diotek dikit pasti pecah. Betul. Ya kan? Kok bisa masuk ke situ? Gimana caranya? Nah. Gitu kan. Nah, ini yang akan Kalau kita isinya bongkar. emas rada mendingan tuh. Iya, kasih duit mah enak. Dikasih emas langsung dibikin kalung ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik guru, kemarin sedikit ya flashback Masya Allah. kalau misalnya teman-teman yang baru nonton konten yang sekarang. Kemarin guru kita udah ngebongkar bagaimana caranya tiba-tiba ada jin, terus kita keluarin lewat tangannya dengan darah-darah ya, lewat Masya darah ya. Allah. Ya, lewat Tanpa darah. melukai tangan sama Tapi sekali. memang itu banyak korbannya. Oh. Jadi kenapa kita angkat kemarin? Karena memang kemarin tuh ada beberapa pasien yang katanya diusap apanya, lehernya, diusap tangannya, tiba-tiba keluar darah. Sampai bayar sekian juta tapi nggak sembuh. Itu yang kita kasihan miris sekali. Tapi memang ada orang yang bisa menyembuhkan sihir, tapi dengan cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi sebelum kita mulai tetap ada yang bisa sebenarnya gitu ya. Ada yang yang bisa. bisa. Cuma banyak juga yang nakal Yang nih, kayak gitu. nakal, ya. Pengen nyari duit. Jadi kita tidak sama sekali bersinggungan sama yang bisa ya. Enggak ya. Ini kita cuma hanya mengedukasi ya, memang yang pada nakal-nakal ya. Karena kalian sudah nakalin orang, kita nakalin balik. Kita bongkar di Kita sini. bongkar ya. Oke. Kita mainin telur ini. Ini guru ceritain dulu guru, ini telur kan bukan hal yang mudah nih. Betul. Kok bisa dalamnya ada paku, ada jarum, ada rambut, ada macam-macam? Enggak, ya secara logika sih memang mustahil ya. Iya. Nggak masuk di akal. Makanya kita akan bongkar sekarang. Hmm. Makanya ketika ada pengobatan, saya boleh mau cerita dulu nggak sebelum Boleh, ini? Biar boleh. orang paham dulu nih. Biar ngeflow dulu ya. Bagaimana nih cara memilih terapis yang baik? Baik, Ya, siap, gitu kan. siap guru, silakan guru. Ane melakukan satu cerita tentang metode otak ya. Saya mau tanya Bang Ali, ada seseorang anak kecil yang bernama Udin, anggap saja namanya Udin. Namanya Udin ya. Udin jangan tersinggung ini. Din, sabar ya. Ya. Cuma diceritain doang. Ini cerita, contoh aja. Ini fiktif ya. Ini cuma untuk bagaimana kita untuk membuka open mind untuk kita semua. Ini ada orang namanya Udin, anak kecil ini, mohon maaf bodoh, idiot, udah gitu orangnya, mohon maaf ya, kecerdasannya kurang. Oh, tertinggal Jauh. banget, ya. Udah idiot, Loadingnya kecerdasannya- lama. Iya, loadingnya lama, Sama delay. Lola. Nah, udah gitu dia masuk TK. Oh. Nggak masuk TK, nggak lulus TK-nya. Karena orang tuanya orang kaya. Ini Udin tiba-tiba orang tuanya lulusin anak saya, bakal aneh kasih duit. Oh, Akhirnya disogok. disogok, lulus. Sogok, iya. Nih main logika nih. Iya. Kemudian SD juga sama, nggak naik kelas, disogok gurunya sampai naik kelas, sampai dia lulus. Setelah dia lulus SD, masuk SMP, nggak lulus SMP juga, nyogok juga. SMA juga sama nyogok, sampai masuk kuliah dia nyogok, sampai dia masuk perguruan tinggi kedokteran. Masuk, anggaplah satu universitas besar di Indonesia. Anggap di satu universitas lah, besar, ternama di negaranya. Kemudian dia masuk, nggak lolos,
saya berikan kamu 1 miliar, luluskan anak saya di jurusan kedokteran. Ampun. Lulus tuh. Dari awal sampai akhir sekolahnya nyogok semua. Nyogok aja karena saking bodohnya ini anak. Kemudian lulus kedokteran sampai koas, praktek semua nyogok. Sampai bikin praktek di satu kampung. Astagfirullahaladzim. Nah, di kampungnya dia bikin praktek besar kan orang tuanya orang kaya. Iya. Bikinlah praktek besar di situ. Pertanyaannya, Bang Ali, kalau warga kampung situ mau nggak berobat sama dia? Ya kagak lah. Tapi kan kalau aneh nggak tahu gimana dong? Nggak. Bang Ali tahu dari kecil. Ya kagak lah, nggak mau lah. Nggak Makasih ya Allah. Karena udah tahu. Iya. Dia tuh kayak gimana, lulusnya kayak gimana, belajarnya kayak gimana. Iya. Tapi karena nggak 1 tahun nggak ada pasien, nih orang tuanya malu. Dipindahkan lagi ke kota yang lain. Misal dia kotanya misalnya Biar kagak ada yang paham ya? Ya kagak ada yang, biar kagak ada yang di penjuru misalnya kota Bogor. Wah dia lintas 3 kota misal. Nah nggak ada yang tahu. Sebelum dia hijrah di situ, dibayarlah pemuka agama di situ, tokoh di situ, umumin anak saya lulusan universitas besar kedokteran bakal praktek di kampung ini. Di bus promo. Di bus promo. Tiba-tiba orang ngedengarnya apa? Wah, ada orang lulusan universitas besar kedokteran bakal praktek di kita. Pasti keren nih. Keren nih. Iya. Udah gitu di situ nggak ada dokter. Wah, pas banget sugestinya tuh. Ya. Masuklah dia di situ. Ini biar sebelum kita kelar ya. Masuklah dia di situ. Setelah masuk, itu ada semua orang berbondong-bondong. Nah pertanyaannya, kalau Bang Ali, orang kampung itu yang nggak tahu Udin, dokter Udin ini kecilnya kayak gimana, kalau dia bodoh, kalau dia seperti apa, kira-kira mau nggak berobat sama dia? Mau Cuman banget. Dia ya. Karena dia mindsetnya udah terfokus. Iya kayak ke hipnot. Bukan kayak ke brainstorming ya? Iya. Jadi otaknya udah brainnya udah masuk informasi yang wah gitu. Luar biasa. Akhirnya masuklah satu pasien. Pasiennya punya diabetes. Ibu penyakit apa? Diabetes. Ini karena orang bodoh. Ibu melet. Nah orang ngikut aja tuh. Melet bu, nah gitu kan gitu. Mangap bu, gitu kan. Suruh melet, suruh mangap. Iya. Udah gitu karena bodoh ini orang. Ini nulis catatan asal. Nggak kebaca, saking bodohnya. Iya, dipikir dokter tuh. Ibu dokter. Akhirnya ibu kasih ke apoteker, silakan ambil resepnya. Dikasihlah ke apoteker. Ya. Ini apa tulisannya kagak kedengeran, kagak kebaca. Karena mungkin menurut dia tulisan dokter acak-acakan, tapi ini benar-benar nggak kebaca. Akhirnya ini apa tulisannya ini katanya. Akhirnya saking puyengnya nggak kebaca resepnya. Ditanya, ibu sakit apa? Diabetes. Ini apoteker saking hebatnya kan udah banyak informasi obat masuk. Iya. Oh, diabetes obatnya ini diracikin sama dia. Dikasih sembuh. Ya Allah. Cerita ke masyarakat. Oh, dokternya keren. Cerita ke masyarakat. Woi, dokternya keren. Iya, gitu gua sembuh cuy. Gua sembuh. Akhirnya ke masyarakat, ada yang berobat lagi, kena kolesterol, berobat lagi. Apa yang dilakuin? Yang dilakuin suruh melet aja tuh. Iya. Bapak sakit apa? Kolesterol. Melet. Ya, mangap gitu kan. Udah cukup. Udah cukup, udah. Tulis, acak-acakan lagi. Ini dokter ini kacau nih. Udah gitu dikasih lagi. Nih, kasih apoteker. Enggak kebaca lagi. Bapak sakit apa? Kolesterol. Udah paham nih apoteker. Dikasih obat. Sembuh lagi. Penyakit ada orang galau berobat ke dokter itu, suruh melet juga. Suruh mangap juga. Kemudian catat lagi. Sembuh juga sama apoteker. Pakai obat penenang. Nah, pertanyaannya, yang hebat apotekernya apa dokternya? Apotekernya. Iya. Tapi yang dapat uang? Dokternya. Iya. Ya. Iya benar. Anggaplah dokter ini, si dokter Udin ini sebagai seluruh seorang yang menyembuhkan. Iya. Seluruh praktisi pengobatan, baik itu dokter, tabib maupun praktisi spiritual, itu anggaplah dokter tersebut. Yang menyembuhkan apoteker ini anggaplah Tuhan kita. Allah yang sudah dilupakan oleh kita. Yang nyembuhin Allah. Nah, contoh, kenapa demikian? Datang ke dokter Udin, mau penyakit apapun suruh melet, suruh mangap. Iya. Diagnosanya tetap catatan seperti itu. Iya. Yang nyembuhin tetap apoteker. Bang Ali datang ke kiai. Bang Ali mau penyakit diabetes, dikasih air doa. Benar. Betul. Bang Ali galau, dikasih air doa. Iya. Sama aja. Bang Ali misalnya penyakit lambung, dikasih air doa. Iya. Kalau datang ke kiai. Iya. Datang ke dokter Udin, mau penyakit diabetes suruh melet. Iya. Mau penyakit kolesterol suruh melet, migrain suruh melet, galau suruh melet. Iya. Pada hakikatnya yang nyembuhin
Allah. Ini logika nih. Kedua, datang ke dukun. Mau penyakit diabetes dikasihnya minyak atau benda-benda? Iya Ya kan? benar. Mau Iya. penyakitnya kolesterol dikasihnya itu, pengen banyak duit juga dikasihnya minyak sama itu. Iya. Apapun keluhannya pasti dikasih itu. Benda yang sama. Benda yang sama. Iya, iya. Pada iya. hakikatnya Allah yang akan Allah menyembuhkan. yang nyembuhin. Iya. Nah, ini kita kembali lagi. Kemudian kita juga datang ke dokter. Mau penyakit apa dikasih obat, ya kan? Mau kita punya tekanan pikiran dikasih obat penenang, semua dikasih obat. Dan pada hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Benar. Jadi mudah-mudahan dari kisah tadi Bang, Benar, apa benar, yang benar, antum ambil hikmahnya tadi? Jadi bahasanya gini ya. Ya manusia ini punya teorinya. Tapi tetap teori ini hak penyembuhannya di tangan Allah. Di tangan Allah. Di tangan Allah. Oh, kalau sakit ini teorinya gini. Ini benda-benda obatnya tetap kalau misalnya nggak ada Allah bilang Izin, kan? sembuh nggak bakal sembuh. Iya. Jadi bahasanya kita tahu teori tapi tetap semuanya hak penyembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan. Tuh, jadi ya kalau misalnya minum obat tetap bacain sholawat. Ya, Allahumma bismillah. shalli Muhammad wa sallam, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sembuh bukan karena obat ini tapi karena redamu ya Allah. Minum obatnya. Masya Allah, insya Allah. Tapi ikhtiarnya lewat obat dan lewat dokter. Nanti gitu di segmen ya. selanjutnya kita bahas nih bagaimana kalau makannya kasih doa tuh, cakep tuh. Tapi sebelum ini pemirsa gimana nih? Nanti-nantikan. Ini guru perlu ada target dulu nggak di sini yang mau Boleh. kita tarik? Mana ya? Mana nih? Mana? Bang, Ya. Bang lagi ngapain tuh? Ini bang, sini bang. Bang. Jangan takut bang, jangan takut bang. Ya, Abang sini. kagak ada apa-apain bang, cuman Kagak ada ditempelin doang dikit bang. Ini kira-kira kalau dilihat dari badannya penyakitan nggak guru? Waduh, ini romanya ini galau mulu nih. Udah mana galau mulu ya? Sini bang. Abang, Lihat, Bang. abang. Ya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Namanya bang siapa nih? Reza. Reja. Cakep banget. Baik. Bang Reza penyakit apa? Ceritanya nih penyakit. Ceritanya. Udah abangnya apa? Sering kepikiran orang. Kan ceritanya. Cewek apa cowok pikirannya? Kurang tahu. Oh. Jadi sering dibayang-bayangi. Ah. Oh, sering dibayang-bayangi sama apa mantan. Wah. Bayangan mantan lebih menyakitkan daripada bayangan kuntilanak. Oke. Nah, ceritanya nih ya, sahabat-sahabatku semuanya. Ini real ya, ini nggak ada apa-apa nih ya. Kita udah siapin Ini telurnya. Telur asli ya Bang. Iya sih. Udah disiapin telurnya. Mulus Inilah masih. insya Allah yang akan jadi Masih jawaban mulus. teman-temanku semuanya. Kenapa kok telur tiba-tiba di dalamnya ada paku, ada segala macam. Kita anggap kamu lagi diguna-guna orang kali. Biasanya ngomong gitu kan. Iya. Wah, ini mah lo diguna-guna orang nih. Ini ceritanya kamu berobat sama Bang Ali. Astagfirullahaladzim. Sini. Oke, ini kita harus ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Iya. Wah, di belakangnya nih ada yang nempelin nih. Apa itu? Ada yang nempelin tuh. Apa yang nempel tuh? Kecoa. Enggak. Ceritanya. Lu tadi habis main lewat sebelah sono ya? Iya. Wah, lu jangan lewat sono lu. Kenapa tuh kira-kira? Lu bisa ketempelan, itu di situ tuh bisa kemasukan. Wah, ini tuh astagfirullahaladzim. Panas belakang lu. Kamu harus Iya. kamu harus bayar 15 juta kalau mau sembuh. Iya, Oh. ini kalau kagak lu bakalan susah hidup lu. Nih, Harusnya kurang. sekarang gue tanya. Kagak usah ditawar begitu mah. Bro, masih tawar. Berasa berat gak punggung lu? Berasa berat gak? Berat. Berat. Emang hidup lu berat. Ya. Nah, biasanya pada saat datang ini memang udah ada keluhan kan? Ada. Kayaknya di kantor kamu nih orang yang punya masalah sama kamu. Langsung diyain biasa sama dia iya, kan. dipercaya Siapa langsung. juga yang kagak punya masalah sama orang kantor pasti ada lah. Iya, disugesti. Disugesti kan? Jadi akhirnya main Iya. blok dia di Ini orang di pikirannya. kantor kamu tuh orangnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Ya iyalah, sedang-sedang aja. Misalnya gitu kan, guru kan ya. Iya. Ini langsung mulai agak mengkerucut tuh. Nah. Dia agak-agak cepak ngehe nih orangnya langsung kepikiran dong orang. Akhirnya ngambil hitamin orang kan. Iya. Ini kayaknya kamu disantet sama dia. Iya. Kaget dong. Kayaknya dikirim benda-benda dalam Dikirim tubuhnya benda. ini. Oke. Ini Gimana saya- kamu? Mau 15 juta? Saya Jawabatin. sembuhin. Saya kurang, Pak. Mahal amat. Nah, biasanya gitu ya sistem pengobatannya. Jadi mohon maaf lahir batin, biasanya menebak siapa, habis Hati-hati. menebak siapa, terus mengkambing hitamkan siapa. Betul. Nggak boleh Terus memfitnah orang, memfitnah orang lain ya, jangan ya. Pada saat memfitnah orang lain, abang duduk sini kali ya? Duduknya nggak boleh? Boleh Biar ada masuk frame ya. Masuk kursi ya, Kursi lagi di boleh. sini sini. Sering. Kita kasih bangku biar agak ketinggian. Iya. Oke. Jadi biasanya mohon maaf lahir batin, gue kalau salah dikoreksi ya. Iya. Biasanya mencari target dulu. Kan tadi Target. ada yang dikambing hitamkan. Iya, betul. Ini kayaknya emang kamu ada yang ngerjain nih, kan gitu Ya. kan. Ini ciri-cirinya tinggi, Oh. pendek gitu, sedang. Iya, terus biasanya Ini kamu punya mata, punya hidung. Iya.
Biasa kamu kerja di mana di kantor? Waduh, orang kantor tuh. Oh iya. Orang kantor tuh, itu orangnya tuh pakai kacamata. Langsung. Waduh. Saya dong. Nah, setelah tersuges, terus akhirnya dia mengiyakan. Wah, ini dia ngirim kamu sesuatu. Habis tuh kami hitamin tuh orang kan. Iya, akhirnya suudzon. Akhirnya jadi suudzon, jadi fitnah, nauzubillah min zalik ya. Habis itu guru langsung mulai diobatin tuh. Kayaknya ada yang saya harus bersihin nih dari kamu. Iya. Ya. Wah, didoain nih lu kan. Wih, getar nih. Geter, iya Getar. dong. Bohongan nih mah getar-getar. Iya, iya, Mang. Ya, jadi kadang-kadang praktisi itu suka iseng ya. Jadi antum percaya nggak kayak gituan? Enggak. Nggak percaya. Nggak percaya. Bismillah ya. Nah, ini telur nih. Telur kita nih. kita ambil nih ya. Karena lu banyak galau, nih berarti kelihatan yang di sini panas, berarti di sini banyak pakunya ini. Astagfirullahaladzim. Banyak jarumnya ini. Jarumnya. Suka pusing kamu? Suka. Suka. Ini pusingnya kenapa? Banyak pakunya apa enggak nih? Banyak hutang. Kalau paku gue cabut jadi kunting lalat jadi orang Waduh, kan. jangan bahaya tuh bahaya. Nah, ya. Nah, jadi ini sistem Itu pengobatan utang seperti ini ya. warung. Dicek yang paling panas mana. Abang Ali aja yang ini. Ah, jangan guru aja. Bismillah. Tuh, digituin Jadi tuh. Gini-giniin. Biasanya kadang-kadang ada yang pasiennya bawa telur sendiri dan kadang-kadang di switch Oh, ditukar ya? tuker dengan cara teknik tertentu. Kadang ada yang pakai wafak ya, misal dibungkus pakai kertas kemudian digini. Hati-hati. Memang ada yang memang pengobatan sihir, tapi dengan cara tidak menipu harusnya. Iya, iya, Dengan iya. itu dengan Al-Qur'an, ya Iya. pengobatan dengan ruqyah sesuai dengan anjuran Nabi. Jadi gini-giniin. Ini beneran keganggu sama dia nih. Ada jin yang nempel kayak ini. Teriak ceritanya. Jin jomblo. Oh gitu ya. Oh iya, iya, iya. Ini sugesti. Nah, ini kan ceritanya kan dia kadang-kadang ada pengalian sugesti agar histeris. Jadi ada dalam ilmu komunikasi itu dia mengsugesti sang pasien untuk abstraksi. Hipnotis? Iya, seperti Oh, bagian gitu dari ya? hipnosis. Dia mengabstraksikan jadi luapan emosi yang sudah tertekan di dalam tubuhnya. Nah, setelah itu, nah ceritanya udah Depan nih. sini, coba depan sini guru, biar kelihatan guru. Wah, diambil nih. Iya. Wah, nih ada jin dari mana nih? Iya. Saha mana? Oh, Saha. Iya. Oh, jadi harus taruh tempelin gitu ya? Ya, Ada jadi- doa-doa mungkin ya? Ya, biasanya ada yang menggunakan doa-doa, biasanya ada yang di gini-gini, ujung-ujungnya bebas dia. Karena ini kan Oke. masih utuh. Oke, masih utuh ya. Kita kasih lihat dulu YouTube Bapak Gaga nih, kita lihat nih. Betul, masih utuh. This is real ya. Kagak ada apa-apanya. Oke, sekarang kita pecahin, lu lihat nih. Bismillah. Setelah ditempelin, ini yang mecahin harus guru atau orang yang kesakitan? Bebas. Nah, boleh nih. Ente deh pakai yang apa mecahin ya? dah. Pakai gegep. Bang. Pakai gigi, pakai Pakai tang. aja langsung. Sini aja langsung Iya, ya. ada. Nah, kita lihat nih. Di dalam tubuh ente yang banyak hutang ini. Banyak apanya? Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar jejak. Oi. Ada rambutnya. Rambutnya. Kok bisa? Ada rambutnya. Ada jarumnya. Ada jarumnya. Oh, paku kagak ada paku. Paku kagak ada. Paku kagak ada. Nih bisa, tapi bisa. Maksudnya dalam hal ini. Aduh. Nah, ini jarumnya nih. Ini bahaya. Ini yang bikin ente pusing ini. Oh, makanya. Jangan-jangan ada yang nyantet kamu ini. Ah. Kok bisa begitu? Ini rambut siapa nih Ini guru rambut nih? siapa ini? Ini Jangan rambut. kasih tahu. Rambut. Ini potongan rambut lu nih. Lu ada yang melet nih kayaknya nih. Ada yang melet. Makanya kamu tiap ini. malam lu sering melet-melet di rumah. Udah aja. Oke guys. Kaget gue. Masya Allah. Pakunya berkarat lagi. Wah, ini Waduh. udah ini. Udah apa ya? Udah parah berarti Udah ini. parah banget Parah ini. kamu. Artinya lu dikerjain udah sering nih. Iya. Iya. Kasih nih. Wah, ini berarti Ente- penyakit ente udah keluar. Ente sembuh. Ente sembuh Silakan sekarang. bayar Ya. ke Kembali ke resepsionis. alamnya. Entengan sekarang, entengan. Alhamdulillah, Teng. Enteng ya emang ya ilah. Enteng ya? Mbak, Ya bawa bayar ya bangkunya langsung ya situ ya. bawa bangkunya Bang. Salaman kan enggak usah. Nggak usah ada. Nggak usah, nggak apa-apa. Makasih Bang Masya ya. Allah ya. Oke guru. Ini telur ya. Telur. Sekarang kita siapkan benda-benda yang akan dimasukkan ke dalamnya. Nah, boleh nggak guru kasih tahu dulu biasanya pakai apa? Guru? Ada beberapa teknik sebetulnya. Ada beberapa teknik. Ya. Ada yang konon pakai cuka, tapi Oh. ya seperti ini Bang. Habib. Nah, misalnya di gelas nih, Ya, ditaruh cuka, ujungnya direndam. ujung sininya. Ya, nanti kan dia Empuk. empuk. Oh. Oh, bisa kayak gitu, tapi ujungnya aja dikit. Nanti dimasuk-masukin bisa.
tanpa scratch ya? Biasanya kalau yang metode itu biasanya ditutup pakai kertas atau apa, Wifik atau kayak tetap empuk tapi ditutup ya ini. pakai tulisan ya. Seperti itu. Ada juga yang Nah, sekarang memang yang kita akan peragakan tanpa cuka nih. tanpa cuka. Berarti kita bolongin. Nah, Iya. jadi kalau pakai cuka, dibolonginnya caranya pakai boleh jarum dengan ya. jarum bisa. Nah, sebetulnya mudah. Ya. Coba boleh lebih deket ya, Neng. Biasanya kan si praktisi nutup ya. Heeh. Dan ini juga sebenarnya bisa ditutup dengan metode atau dilapisi sabun atau didempul pakai apapun yang sewarna dengan lilin juga bisa. Nanti lilin ya. Nanti diwarnain sewarna dengan telurnya. Contoh di sini kita garet-garet aja nih sama yang paling tajam. Nah, giniin ya. Iya. Totok deh, mau bolong deh. Nah, ditotok udah bolong ini. Tuh, Berarti posisinya paling ujung ya? paling ujung. Telur ujung ya sini ya. Coba aku juga mau. Nah, coba Bang. Coba aneh juga mau. Tapi tolong jangan dicontoh nanti buka praktek lagi pada. Jangan dong. Nah, ini udah bolong nih. Nah, ini bolongnya kecil banget dan memang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kecil banget. Coba kita masukin sekarang jarumnya. Jarumnya dimasukin. Nanti kita taruh pakai apa? Nah, ini Berarti berarti dukun itu ada orang yang kerjaannya masukin gini? ya ada khusus. Oh. Tuh, masuk lagi kan? Iya. Tambahin bisa 5 jarum sampai 5 10 jarum. Nah, Tuh. nih hati-hati nih banyak oknum yang nakal nih mengatasnamakan agama. Tuh. Masukin lagi. Ini bisa juga pakai kalau ada suntikan nih ya, bisa pakai pewarna. Ya, atau enggak ada yang kayak warna darah ada memang khusus. Jadi bilangnya darah nih. Ini darah disuntik, Darah dia kotor. darah kotor yang agak kehitam-hitaman. Kalau mau masukin rambut, tinggal dimasukin rambut. Oh, jadi mereka memang ada asistennya khusus masukin gini ya? Betul. Dan memang ada teknik juga untuk memasukkan silet dan lain-lain. Itu juga ada alat-alat tertentu pendukungnya. Nah, kalau kita yang simple ya, yang kita praktekkan. Karena ini sudah banyak keluhan masyarakat yang sudah banyak terapi metode ini tapi tidak layak sembuh. Karena memang bukan faknya. Kalau penyakitnya memang harus ditangani dokter ya ke dokter. Iya. Kalau memang keluhannya sihir ya dibacain Quran. Nah, ini rambutnya boleh dimasuk-masukin. Ini kecil banget ini. Ini boleh di zoom. Masuknya Bang ya? Iya, ya. Nah, ini kalau mau masukin darah semua bisa. Nah, ini tuh. Ini cuma kudu sabar ini. Iya, makanya berarti ada bidangnya tuh, ada Iya, asistennya. Kalau pengen dipenuhin dia disedot dulu isinya sebagian. Oh, Ya, iya biar nggak bener. Jadi dalamnya dikurangin dikit, telurnya, putih telurnya disedot pakai jarum, suntik ya. Suntikan, biasanya alat Sehingga suntik. dalamnya agak lebih kosong, sehingga gampang untuk dimasukin ya. Ini. Wow. Oke. Ini simpel ya ceritanya ya. Udah ceritanya masuk sudah, misalnya. ceritanya Oke, cerita udah masuk. Nah, terus untuk nutupin ini kan kelihatan nih. Kelihatan dong, ya Bisa kan? pakai lilin. Kita coba pakai lilin ya. Nah, atau juga bisa pakai, enak sih pakai sabun ya. Sabun yang ya. Batangan yang hampir satu warna kan ada tuh. Oh. Yang jeruk gitu. Iya, warnanya hampir sama ya. Gesek-gesek juga Digesek-gesek masuk. langsung air rata masuk ya. Cuma di ini. Kalau lilin kan dia harus ada tingkat kebarannya ditutup, nanti kan setelah kering agak baru masuk ke dalam kan dia biar kan. masuk dulu. Nah, setelah masuk baru diratain. Habis diratain nanti gimana caranya biar nggak kelihatan. Tuh ya. Ini kan ini nih tinggal iniin aja, diambil aja. Tinggal dibuang nanti. Buang nanti. Ini yang sesuai nutupin ininya aja. Oke. Nah, misalnya nih guru, ini contohnya aku punya telur. Guru, aku nggak percaya. Nih yang ini udah diisi ceritanya. Yang ini caranya di sini. Aku kan bawa telur sendiri, ditukar sama dia. Nah, dia tekniknya switch. Switch ya. Ya ada beberapa ustadz praktisi ya. Kadang kita nggak manggil ini ya. Tidak ada ustadz yang melakukan penipuan sebetulnya. Karena ini praktisi yang kadang-kadang nakal. Ini misalnya dia bawa telur sendiri. Oke, ini bisa, teknik switch itu bisa pengalihan perhatian, misdirecting. Nama dalam metode apa kita kalau disulap tuh namanya misdirecting apa? Pengalihan perhatian. Pengalihan perhatian. Ketika diobrolin tiba-tiba ditukar, tiba-tiba Nah, ini kan tukar yang atom ini contoh Abang nih kasih. Yang ada nih ya. Yang itu yang asli ya. Yang Itu asli. yang ada itunya ya. Ya. Nih, pakai telur saya dong, Guru. Oh gitu. Ini ceritanya di keluhannya apa? Jadi gini Guru, saya itu kan ada sakit nih di bagian punggung tuh lama banget udah dikerokin apa segala macem. Ya. Itu ditukar tuh ya? Ini udah tukar. Tapi antum kan ketika ada momen tersendiri. Ada bergerak dikit apa ya, segala kan macam. kalau memang ada banyak orang atau semua punya caranya masing-masing. Pokoknya itu di lapak dia aja pengobatannya Di lapak ya. dia. Oke.
Coba. Baik. Antum ini saya. Eh, Bang, sini bang. Bang, ini bang. Iya. Bang Ali mau nyobain nih. Sini, Kali sini, terakhir. sini. Ceritanya nih ya. Pengobatan menggunakan telur. Ada lagi nanti ketika kita akan bahas kenapa telur jadi keras banget. Iya. Ditekan nggak bisa pecah tuh. Ya. Ada triknya juga bro ya? Ya, itu memang telur digini nggak bisa pecah. Oh gitu. Ya lagi ya ampun penyakit lu banyak banget Tong. Banyak banget Tong. penyakit lu. Makanya lu kalau udah maghrib jangan keluyuran. Ya kalau udah maghrib di bawah aja Tong. Lu kudu duduk Tong. Ya. Astagfirullahaladzim. Nih, kamu ini nih, dadanya nyesek kayaknya nih. Iya, dadanya nyesek nih. Lu nyesek nih, ada yang nutupin jalur pernapasan lu nih. Jangan ada yang ngirim santet nih. di Iya. kamu lu. Udah. Nah, ini kita sekarang pecahin lagi. Itu triknya tadi ya. Kita Udah, pecahinnya. balik lagi? Ya, balik lagi ke alamnya. Pasti harus ditempelkan ke orangnya. Kita pecahin lagi sama kayak tadi ini ya. yang udah nih kita Ini pisahin. yang udah. nih. Nah, ini yang baru ya kan, yang aku pecahin. Ini cuma nggak dikasih berdarah-darahan Tuh, aja. ngasih darah-darah. Ya Allah, orang lihat begini langsung kaget dong. Langsung ekstrim dong pastinya. Ya Allah, itu kenapa ada jarum di badan gua? Tuh ya. Aduh. Tuh ya. Pakai cuka bisa, ataupun mau dilubangin kecil bisa. Oke. Artinya kita sudah Ngebongkar. Ya, ngebongkar lagi kenapa telur bisa ada something. Nah, ada lagi tuh guru tuh. Apalagi tuh? Telur tiba-tiba keras. Ini telur kagak bisa dihancurin nih. Emang nggak bisa dia. Eh. Ini udah kuat nih. Emang struktur telur tuh lonjong gini nggak bisa dihancurkan. Oh, kecuali ketok. Kecuali ketok. Oh. Kalau ditekan memang tekanannya ya. Kalau tekanannya Coba deh, seakan-akan guru udah isi ilmu gitu lah. Kasih ke aku, dia udah kagak bisa lancurin, Li. Ini baca apa aja nih? Iya, baca apa aja dah. Baca aja nih. Nanti tekan ya. Tekan. Mau sekencang apa juga. Yang kuat bang. Abang kan suka pizza. Habib suka pizza. Iya ya, kagak hancur. Kagak hancur. Sekencangnya. Lalu, dua tangan boleh? Boleh juga. Iya lo nggak pecah loh. Kok Serius, bisa sama ya? kenceng ya. Emang telur nggak bisa dipecahkan dengan struktur lonjong kayak gini, sekuat apapun nggak bisa. Kecuali kalau ditekan seperti ini bisa. Tapi kalau dengan unsur seperti ini bisa. Berarti kalau diketok di apa baru rengat ya? Diginiin nggak bisa. Digini nggak bisa. Oh, jadi emang udah hukum alamnya begitu, bukannya ada Kalau isinya. ditekan baru, bukan ada isinya. Iya. Memang sainsnya seperti itu. Emang udah aturan fisikanya, sainsnya begitu ya. Mau diginiin juga, kecuali nih, mohon maaf ya, mungkin telunjuknya lebih kenceng, mungkin bisa kali guru ya? Bisa neken satu sisi kalau ya? satu sisi neken bisa. Bisa. Makanya kadang-kadang ditaruhnya di sini nih. Nah, kalau udah begini, ini nggak bisa dihancurin guru ya, karena sama-sama dalam keadaan nekannya dalam keadaan rata gitu kan. Permukaan rata. Nah, permukaannya rata. Tapi kalau misalnya mungkin begini atau begini, Nah, itu bisa. Nah, ini bisa pecah. Oke, paham sekarang ya. Itu bukan magic, that is science. Science. Nah, artinya memang masih banyak yang nakal, tapi mungkin Mudah-mudahan Allah kasih hidayah semua. ya. Karena khawatir kita menipu orang, juga mengalir darah haram dari makan-makan yang dihasilkan tersebut. Kemudian dikasih makan kepada anak istri kita atau keluarga kita, itu mengalir darah haram. Nabi Muhammad mengatakan orang yang mengalir di dalam tubuhnya darah haram akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Baik, teman-temanku, doanya untuk guru kita ya. Dan doain juga konten-konten kita ini mudah-mudahan terus berjalan. Mohon maaf lahir batin, tidak ada niatan kita untuk menyinggung siapapun ya. Dan ini memang hanya sesuatu pelajaran yang terpanggil dari hati untuk kasih tahu ya. Karena memang dari banyak jamaah kita yang bercerita, ya kita tergugah untuk membuka ini. Dan ini juga berdasarkan permintaan di YouTube ya, yang memang sudah banyak banget. Aku tolong dong bantuin seperti apa. Nah, kewajiban seseorang yang punya ilmu atau pemahaman harus menyampaikan. Ya, betul. Kalau misalnya tidak disampaikan, maka nanti guru akan ditanya sama Allah, ente punya ilmu ngapain kagak dibagi-bagi? Ya, betul. Saya bakal disiksa oleh Allah jika memang ilmu saya tidak sebar. Nah, itu dia. Jadi, Sebarkan. apa yang dilakukan guru saat ini memang merupakan perjuangan dakwah juga. Perjuangan dakwah dan memang sesuai dengan aturan ajaran di agama kita. Apabila kita memiliki pemahaman ilmu, sudah kewajiban kita untuk mentablik menyampaikan ilmu tersebut. Betul. Kalau disimpan sendiri, maka akan jadi
istidraj, jadi ujian buat dirinya dan Allah akan tanya tanggung jawab tentang ilmu tersebut. Kalau memang mau berobat, cari orang-orang yang memiliki karomah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu adalah orang-orang yang baik. Baik. Artinya guru di akhir zaman ini banyak sebenarnya orang yang Banyak masih bisa sekali. ya nyembuhin pakai telur apapun segala Biasanya macam bisa. tanpa telur. Tanpa telur ya. Nah, hanya doa, insya Allah. Doa. Kadang-kadang ada orang sakit dipukul langsung sembuh. Allahumma sholli Muhammad. Ada karomah di dalam Ada dirinya. karomah dalam itu. Ya, dan biasanya nggak minta uang apa gimana? Biasanya jarang dikasih uang, kadang sobek-sobek. Masya Allah. Nanti kita ceritakanlah sedikitnya. Sedikit tentang itu ya. Ya, insya Oke guru, cukup nih kita bongkarnya. Cukup. Nanti kita akan bongkar apa lagi nih Basud? Selanjutnya. Next kita akan bongkar. Kayaknya lebih unik. Tangan keluar asap boleh. Ada yang orang sakti nyapu tangannya keluar asap. Gitu ya. Iya. Tapi buat ntar, buat Ntar. ntar, buat ntar. Caranya kita kasih tahu nanti. Kita tungguin ini kalau udah 1 juta subscribe baru kita kasih tahu selanjutnya pakai asap. Tapi tolong sebarkan Bantuin ya, bantuin share ya. kebaikannya, Insya Allah kita tidak kita insya Allah niatnya untuk dakwah dan Ya. insya Allah lillahi ta'ala Mhm. perjuangan kita insya Allah untuk mensyiarkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, akhirul kalam jangan lupa untuk Subscribe, like, and comment. and share. Ya, saya Lizana dan guru kita. Ustaz Hafidh Saifi. Tonton terus bongkar di Asana TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.